Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Novia Koyunisa dengan NIM 19081061164 dan Zakia Nur Aprilia dengan NIM 19081066162. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi superkelas tetrapoda kelas Aves. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu mengenai pengertian kelas Aves. Aves termasuk ke dalam subfilum vertebrata dan masuk ke dalam filum chordata yang diturunkan dari hewan berkaki dua. Aves dibagi dalam 29 ordo yang terdiri dari 158 family dan merupakan salah satu di antara kelas hewan yang bertulang belakang. Aves berdarah panas dan berkembang biak melalui telur. Aves merupakan hewan yang sebagian tubuhnya ditutupi oleh bulu dan sebagian kaki bagian bawahnya ditutupi oleh sisik seperti pada reptil. Aves tidak bergigi dan sebagai gantinya pada paruh, kecuali gigi telur atau gigi paruh yang berfungsi untuk memecah telur. Sebagai salah satu komponen ekosistem, burung mempunyai hubungan timbal balik dan saling bergantung dengan lingkungannya atas dasar peran dan manfaat dari kehadiran burung tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri umum pada Aves. Secara keseluruhan, Aves memiliki ciri-ciri umum, yaitu ukuran tubuhnya bervariasi yang terdiri dari bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Mulutnya berparuh yang tersusun atas zat tanduk, tidak memiliki gigi dan lidah. Matanya memiliki kelopak mata, membran nictitans, dan kelenjar air mata, dan pada umumnya mata terdapat di bagian sisi kepalanya. Selain itu, Aves memiliki sepasang kaki yang berfungsi untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar, memegang makanan, dan mencengkram mangsa. Aves memiliki sayap untuk terbang dan kecepatan terbangnya berkisar antara 30-75 km per jam. Aves bernapas dengan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan tambahannya. Aves memiliki alat suara siring yang terdapat di percabangan. Aves memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Aves bersifat homoiтерem atau berdarah panas karena mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu. Suhu tubuh Aves berkisar antara 40-42 derajat Celcius. Aves memiliki peredaran darah ganda yang artinya dalam satu kali peredaran darah ke seluruh tubuh, darah melewati jantung 2 kali. Ekskresinya berupa ginjal, metanefros, dan tidak memiliki kandung kemih. Sistem sarafnya berupa otak dengan cerebrum dan lobus opticus yang berkembang baik. Aves bersifat ovipar dan fertilisasinya terjadi secara internal. Selanjutnya, morfologi pada Aves. Morfologi pada kelas Aves dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu kepala atau caput. Kepala Aves juga terdapat beberapa organ, antara lain yaitu lubang hidung atau nares yang terletak di paruh bagian atas. Kemudian ada sera, yaitu pangkal paruh atas yang tidak berbulu. Yang ketiga ada mata yang dikelilingi oleh kulit berbulu halus. Kemudian ada membran nictitans di sudut mata dan lubang telinga atau porus acousticus externus. Tidak ada daun telinga terletak di dorsocaudal mata dan di dalamnya ada membran timpani. Dan ada paru atau rostrum yang terdiri atas bagian bawah dan atas dan bahan pembentuknya berupa tanduk. Aves memiliki macam-macam bentuk paruh, seperti general, penangkap serangga, surface skimming, sketching, pemakan biji konifer, probing, filter feeding, pemakan nektar, pemakan buah, paruh berkantung, dan lainnya. Ekor atau cauda pada Aves ditutupi oleh bulu-bulu yang berperan sebagai kemudi. Bulu-bulu ekor tersebut disebut retrikes. Selanjutnya ada ekstremitas. Ekstremitas pada Aves yaitu anggota gerak pada kelas Aves
yang terdiri dari ekstremitas cranialis atau membrum superior yang merupakan sayap yang ditutupi oleh bulu, dan ekstremitas caudalis atau membrum inferior sebagai kaki. Selanjutnya, jari pada Aves. Ciri-ciri jari pada Aves yaitu rata atau datar. Jari pertamanya melekat pada ujung tarsus seperti jari-jari yang lainnya. Terangkat atau jari pertamanya melekat pada bagian yang lebih tinggi di atas perlekatan jari-jari yang lain. Ciri-ciri cakar pada Aves yaitu runcing, cakarnya melengkung dan runcing, dan obtus, cakarnya agak melengkung dan ujungnya tumpul. Selanjutnya, struktur bulu atau penutup tubuh pada Aves. Bulu merupakan struktur khusus kelas Aves, dan secara filogenik, bulu diduga berasal dari epidermal. Secara embriologis, bulu bermula dari papila dermal. Pores utama bulu disebut shaft atau tangkai, bagian dekat shaft disebut calamus, dan tipe-tipe kaki pada Aves yaitu tipe bertengger yang dibedakan atas beberapa macam, misalnya passerine atau hallux yang melekat datar dengan jari-jari yang lain. Kemudian ada zygodaticla, 2 jari-jari ke depan, 2 yang lainnya ke belakang. Kemudian ada tipe berjalan, halluxnya terangkat sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian ada tipe berenang yang dibedakan atas beberapa macam, misalnya palmata, yaitu 3 jari depan dihubungkan oleh selaput jari ke-1 yang bebas. Kemudian ada totipalmata, dan yang keempat jarinya dihubungkan oleh selaput yang halus. Menurut Mas Curie, menurut letaknya, bulu Aves dibedakan menjadi yaitu tetrikes atau bulu yang menutupi badan, retrikes, bulu yang berada pada pangkal ekor, peksulumnya simetris dan berfungsi sebagai kemudi. Kemudian ada reniges, bulu pada sayap, parapterum, bulu yang menutupi daerah bahu, dan alsupria, bulu kecil yang menempel pada ibu jari. Semipalme adalah kumpulan bulu barbula yang letaknya tersembunyi di bawah bulu-bulu luar. Kemudian ada bistal, bulu perasa berupa shaft yang memanjang melebihi bulu luar yang ditemukan pada kepala burung. Kemudian caprimulgids dan burung penangkap serangga, flycatchers, bistal yang menutupi lubang hidung dan terdapat pada burung pelatuk. Klasifikasi Aves. Aves terdiri dari subkelas Archaeornithes. Anggota dari subkelas ini merupakan burung purba. Kedua rahangnya bergigi, jari 3 buah masing-masingnya bercakar, sudah memiliki bulu yang sempurna tetapi tidak seperti burung sekarang. Bulu-bulu ekor tersusun berderet sepanjang kiri dan kanan, ekor seperti ekor kadal, tengkoraknya memiliki orbita yang besar dan moncongnya semacam paruh burung. Contohnya yaitu Archaeopteryx lithographica. Klasifikasi Aves yang kedua yaitu pada subkelas Neornithes. Menurut Hermann, kelas Aves pada subkelas Neornithes ini dikelompokkan lagi ke dalam 27 ordo, yaitu ordo Apterygiformes. Kemudian ordo Strutioniformes, ordo Reiformes, ordo Casuariformes, ordo Tinamiformes, ordo Fodicipediformes, ordo Gaviiformes, ordo Spenicistormes, ordo Procellariformes, ordo Pelecaniformes, ordo Ciconiformes, ordo Anseriformes, ordo Falconiformes, ordo Galliformes, ordo Grulliformes, ordo Caraderiformes, ordo Columbiformes, ordo Psittaciformes, ordo Cuculliformes, ordo Stratigiformes, ordo Caprimulgiformes, ordo Apodiformes, ordo Trogoniformes, ordo Califormes, ordo Corecliformes, ordo Piciformes, dan ordo Passeriformes. Ordo yang pertama yaitu ordo Apterygiformes, kelompok burung yang tidak bisa terbang dengan ciri-ciri yaitu ukuran tubuh besar, paruh panjang dengan ujung runcing, memiliki kaki yang besar dan kuat, dan tubuhnya membulat dengan struktur bulu tebal. Contohnya pada burung kiwi atau Apteryx australis. Selanjutnya ordo Strutioniformes. Kelompok burung ini
tidak terbang dengan ciri-cirinya ukuran tubuhnya besar, kepala, leher, dan tungkainya berbulu tipis, kepalanya kecil, lehernya panjang dan teratur, paruhnya pendek dan besar, bulunya tidak bercabang, kakinya berjari-jari dua, terdapat simfisis pubis, dan tanpa pygostyle. Ordo ini mencakup satu famili Struthionidae. Contohnya adalah salah satu spesies Strutiocamelus atau burung unta. Selanjutnya, ordo Reiformes mencakup burung yang tidak bisa terbang. Ciri-cirinya yaitu dapat berlari cepat, kepala, leher, dan pahanya berbulu, bulu tidak bercabang, sayap cukup besar, kaki berjari 3 dengan cakar yang kuat, tulang dan dadanya tanpa lunas, dan ordo ini mencakup satu famili Reidae. Contoh spesiesnya yaitu Rhea americana atau burung Rhea. Selanjutnya, ordo Casuariiformes mencakup burung-burung yang tidak bisa terbang. Ciri-cirinya ukuran tubuhnya besar, kepala berbulu tipis, leher dan badan berbulu tebal, bulu bercabang hampir sama panjang dengan induknya, kaki berjari 3, satu diantaranya bercakar runcing dan sayapnya kecil. Ordo ini mencakup dua famili yang salah satunya adalah Casuaridae. Contohnya Casuarius casuarius atau burung kasuari. Selanjutnya, ordo Tenamiformes mencakup burung-burung kecil, terestrial, dan tidak dapat terbang. Ciri-cirinya yaitu sayapnya kecil bulat, tulang dada berlunas, bulu ekor dan pygostyle menyusut, telurnya mengkilat, pemakan tumbuhan. Dan ordo ini mencakup satu famili Timanidae. Contoh spesiesnya yaitu Odromia elegans atau burung tinamus. Selanjutnya, ordo Podiciformes mencakup burung-burung dengan ciri-cirinya yaitu hidup di air tawar dan pandai menyelam, tungkai terletak jauh di bagian belakang tubuh, kakinya berlebus, ekor pendek, tempurung lututnya besar, tarsus pipi, dan ordo ini mencakup satu famili Podicipedidae. Contohnya Podiceps crystallis atau burung grebe. Selanjutnya, ordo Galliformes yang mencakup burung-burung air dengan ciri-cirinya tungkainya pendek, terletak di belakang tubuh, ekornya terdiri atas 18-20 lembar bulu yang kaku, jari-jarinya berselaput renang, mempunyai patella atau tempurung lutut yang kecil, pandai terbang, dan ordo ini mencakup satu famili Gavidae, contohnya Gavia imer, yaitu burung ulun. Selanjutnya, ordo Spenicistormes yang mencakup semua jenis burung penguin. Dengan ciri-cirinya, burung air yang tidak dapat terbang, bulu-bulu kecil seperti sisik menutupi seluruh tubuh, sayapnya berbentuk seperti dayung yang berguna untuk di dalam air, kakinya berjari 4 yang menghadap ke depan dan berselaput, tulang-tulangnya berbentuk pipih, di bawah kulitnya terdapat lapisan lemak yang tebal. Ordo ini mencakup satu famili Spenicidae dan contohnya spesies Aptenodytes forsteri atau burung penguin raja. Selanjutnya, ordo Procellariiformes, kelompok burung laut dengan ciri-ciri lubang hidungnya berbentuk buluh, paruh tertutup oleh beberapa kepingan bahan tanduk, di dalam kepalanya terdapat kelenjar garam, jari-jari belakangnya sangat tereduksi atau menghilang sama sekali, bulu-bulunya tersusun padat dan tampak berminyak, sayap panjang dan sempit. Ordo ini mencakup 4 famili dan 2 diantaranya adalah famili Diomedalidae, contohnya Diomedra nigripes atau albatros, dan famili Hydrobatidae, contohnya Hydrobales pelagicus. Selanjutnya, ordo Pelecaniformes yang mencakup burung-burung air dengan ciri-ciri lubang hidungnya sangat tereduksi atau tak ada sama sekali, mempunyai kantung leher, kakinya berjari 4 dan berselaput, paruh panjang dapat membuka, lebar untuk menangkap dan menelan ikan, hidupnya berkoloni. Contoh dari ordo Pelecaniformes itu yaitu burung pelikan, Pelecanus occidentalis. Penjelasan selanjutnya yaitu yang ke-11 pada ordo Ciconiformes, mencakup burung-burung air dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, leher dan tungkai panjang. Yang kedua, paruh besar lurus atau berombak tajam. Yang ketiga, jari-jari tanpa selaput. Yang keempat, bulu-bulu dekoratif. Yang kelima, burung yang baru menetas tidak berbulu. Yang keenam, makanannya berupa ikan atau hewan-hewan air yang lain. Ordo ini juga mencakup 7 famili, salah satunya famili Ciconidae. Terjadi pada contoh spesies Leptotylos javanicus atau biasa dikenal dengan bangau, dan famili Ardeidae pada contoh spesies Ardea herodrias, bisa dilihat pada gambar di samping. Yang ke-12 pada ordo Anseriformes, mencakup bangsa itik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, paruh lebar tertutup oleh lapisan bahan tanduk yang lunak. Yang kedua,
lidah berdaging. Yang ketiga, tungkai pendek, jari-jari berselaput. Yang keempat, ekor umumnya pendek, tersusun atas banyak bulu. Ordo ini mencakup 2 famili, yaitu famili Anhimidae. Contoh spesiesnya pada Anhima cornuta dan famili Anatidae. Contoh spesiesnya pada Anas platyrhyncho. Bisa dilihat pada contoh di samping, itu merupakan burung belibis totol atau dengan nama ilmiah Dendrogina autumnalis. Yang ke-13 yaitu Ordo Falconiformes, mencakup burung-burung buas dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, paruh pendek, ujungnya melengkung dan runcing, tepi-tepinya tajam. Yang kedua, jari-jari tajam melengkung sesuai untuk mencengkram mangsanya. Yang ketiga, kuat terbang. Nah, ordo ini mencakup 5 famili. Beberapa diantaranya adalah famili Falconidae. Contoh spesiesnya pada Falco peregrinus, Accipidrae. Contoh spesiesnya pada Haliaster indu. Nah, pada contoh di samping itu merupakan pada burung elang emas atau dengan nama ilmiah Aquila chrysaetos. Yang ke-14 yaitu Ordo Galliformes, mencakup burung-burung terestrial dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbangnya pendek-pendek. Yang kedua, paruh pendek. Yang ketiga, bulu dengan bercabang. Yang keempat, kaki digunakan untuk berlari dan mengais. Yang kelima, pemakan biji-biji rerumputan graminivore. Ordo ini mencakup 7 familia, beberapa diantaranya ialah famili Megapodidae. Contoh spesiesnya pada Megapodius, famili Phasianidae. Contoh spesiesnya pada Pavov mollicus atau merak. Bisa dilihat pada contoh di samping, itu merupakan burung merak biru atau dengan nama ilmiah Pavov cristatus. Yang ke-15 yaitu Ordo Gryphoformes, mencakup berbagai jenis burung yang mempunyai ukuran yang bervariasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada yang tak pandai terbang, ada yang terbang. Yang kedua, bulu-bulu bercabang. Yang ketiga, tungkai panjang dan paruh besar. Ordo ini memiliki 12 famili. Beberapa diantaranya adalah famili Ralliidae. Contoh spesiesnya pada Poripirula martinica. Contoh ini itu merupakan burung jenjang dengan nama ilmiah Grus japonensis. Yang ke-16 yaitu pada Ordo Charadriformes, mencakup burung-burung pantai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sayap dan tungkai panjang dan juga ramping. Yang kedua, jari-jari berselaput. Yang ketiga, paruh berbentuk bulu sebagai alat penyedot. Yang keempat, bulu-bulu tebal tersusun rapat. Ordo ini mencakup 16 famili. Beberapa diantaranya adalah famili Jacanidae. Contoh spesiesnya pada Hydropasianus chirurgus, famili Burshinidae. Contoh spesiesnya pada Comenius americanus, famili Laridae. Contoh spesiesnya Larus marinus. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan contoh burung perandai dengan nama ilmiah Calidris pusilla. Yang ke-17 yaitu Ordo Columbiformes, mencakup burung-burung sebangsa merpati dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, paruh pendek dan langsing. Yang kedua, tarsus biasanya lebih pendek dari jari-jari. Yang ketiga, kulit tebal dan halus. Yang keempat, tembolok besar dan menghasilkan cairan susu berupa pigeon milk diberikan kepada anaknya. Yang kelima, pemakan biji-bijian graminivore dan buah-buahan fragivore. Ordo ini mencakup 3 famili, yaitu famili Pteroclidae, contohnya pada spesies Pteroslus alehata, famili Rapidae, contohnya Rapus cuculatus ataupun dodo, dan famili Columbidae, contohnya pada Streptopelia bitorquata, Columba slivia, contohnya pada burung merpati, seperti gambar di samping dengan nama ilmiah Columba domestica. Yang ke-18 yaitu Ordo Psittaciformes, mencakup burung-burung sebangsa kakatua dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bulu-bulu berwarna hijau, biru, dan kuning. Yang kedua, paruhnya pendek, sempit, tepinya tajam, ujungnya berbait. Yang ketiga, paruh bagian atas bersendi dengan tengkorak sehingga dapat bergerak. Yang keempat, kaki bertipe Zygodaikilus ataupun 2 jari ke depan, 2 jari ke belakang. Yang kelima, jari terluar tidak reversibel ataupun tidak dapat dibalikkan ke depan. Ordo ini mencakup 1 famili Psittacidae dengan beberapa contoh spesies Psittacula alexandri, Kakatua galerita, Probosciger,
Aterimus. Seperti pada contoh di samping itu merupakan contoh Psittaciformes. Yang ke-19 yaitu pada ordo Cuculiformes, mencakup burung-burung yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah jari kaki ke depan, 2 buah yang lain ke belakang. Jari terluar dapat dibalikkan ke depan. Yang kedua, kaki tidak sesuai untuk mencengkram. Yang ketiga, ekor panjang. Yang keempat, paruh sedang. Yang kelima, banyak anggota familia ini yang bersifat parasit. Yang betina menitikkan telur-telurnya di sarang burung lain. Ordo ini mencakup 2 famili, yaitu famili Musopalgidae, contohnya pada spesies Tauroka. Kemudian ada famili Cuculidae, contohnya pada spesies Centropus bengalensis dan Cuculus canorus. Adapun dari contoh ordo ini pada gambar di samping, yaitu pada burung kangkok dengan nama ilmiah Cuculus canorus. Yang ke-20 yaitu ordo Styrigiformes, mencakup jenis-jenis burung hantu dengan ciri-ciri. Yang pertama, kepala besar dan bulat. Yang kedua, mata besar menghadap ke depan dikelilingi oleh bulu-bulu yang tersusun radial ataupun menjari. Yang ketiga, lubang telinga lebar seringkali tertutup oleh lipatan kulit. Yang keempat, paruh pendek. Yang kelima, jari kaki mempunyai cakar yang tajam sesuai dengan fungsinya untuk mencengkram. Yang keenam, aktif di waktu malam ataupun nocturnal predator. Ordo ini mencakup 2 famili, yaitu famili Ticotonidae pada contoh spesies Tito alba, famili Strigidae contohnya pada spesies Bubo virginianus. Seperti pada gambar di samping itu merupakan contoh ordo berupa burung hantu. Yang ke-21 yaitu ordo Caprimulgiformes, mencakup jenis-jenis burung cabak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, paruh kecil dan bulat. Yang kedua, mulut lebar, tepi paruh bagian atas tertutup oleh bulu-bulu peraba yang bentuknya seperti rambut-rambut kaki. Yang ketiga, bulu-bulu halus. Yang keempat, kaki kecil dan lunak. Yang kelima, nokturnal dan insektivor. Ordo ini mencakup 5 familia. 2 diantaranya ialah familia Caprimulgidae, contohnya pada spesies Caprimulgus vociferus. Adapun contoh dari ordo ini pada burung di samping yaitu cabak kelabu dengan nama ilmiah Caprimulgus indicus. Yang kedua yaitu pada ordo Apodiformes, mencakup sebangsa burung layang-layang dengan ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, tubuh kecil. Yang kedua, tungkai sangat kecil. Yang ketiga, sayap runcing. Yang keempat, memiliki paruh kecil dan lunak. Ada yang langsing dengan lidah berbentuk buluh panjang. Ordo ini mencakup 3 familia Apolidae. Pada contoh spesies Colocalia esculenta, seperti pada contoh gambar di samping itu merupakan salah satu ordo ini mencakup burung walet dengan nama ilmiah Apus apus. Selanjutnya yaitu pada ke-23 ordo Trogoniformes, mencakup burung-burung dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, paruh pendek dan bahu dengan rambut-rambut bahu pada pangkalnya. Yang kedua, kaki kecil dan lunak. Yang ketiga, bulu-bulu berwarna merah dan seringkali berwarna hijau. Ordo ini mencakup 1 familia Trogonidae dengan salah satu contoh spesies Trogan viridis. Bisa lihat pada contoh ordo ini pada spesies luntur Jawa dengan nama ilmiah Apalharpactes reinwardi. Yang ke-24 adalah ordo Califormes, mencakup burung-burung dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kaki bertipe paserin, 3 jari ke depan, 1 jari ke belakang. Yang kedua, jari ke-1 dan ke-4 reversible. Yang ketiga, ekor sangat panjang. Yang keempat, pemakan serangga, insektivor, dan buah frugivor. Ordo ini mencakup 1 famili Colidae, contohnya pada spesies Coleus macrourus. Bisa dilihat pada contoh ordo ini, yaitu pada spesies Mousebeard dengan nama ilmiah Urocoleus macrourus. Yang ke-25 yaitu pada ordo Corecliformes, mencakup berbagai jenis burung yang morfologisnya itu tidak begitu mirip.
Ciri-ciri umumnya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki paruh yang kuat. Yang kedua, jari-jari ke-1 dan ke-4 bersatu pada bagian pangkal. Nah, ordo ini mencakup 7 famili. 2 di antaranya adalah famili Alkidinidae, contohnya pada spesies Halicon, dan familia Rucorotidae, contohnya pada spesies Bucerus bicornis, ataupun biasa kita kenal dengan burung enggang. Adapun contoh dari ordo ini yaitu Coreciformes. Yang ke-26 yaitu pada ordo Pisciformes, mencakup jenis-jenis burung yang morfologisnya tidak begitu mirip. Ciri-ciri umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki paruh kuat. Yang kedua, bulu ekor kaku, ujungnya runcing. Yang ketiga, lidah dengan ujung yang kasar atau dilengkapi dengan bayangan seperti bulu. Yang keempat, lidah dapat dijulurkan. Nah, ordo ini mencakup 6 famili. Di antaranya adalah famili Piscidae, seperti pada contoh spesies Dinopium panens. Adapun contoh dari ordo ini seperti pada gambar di samping, itu merupakan burung pelatuk dengan nama ilmiah Hairy woodpecker. Nah, ordo yang terakhir yaitu pada ordo Passeriformes, mencakup sejumlah besar jenis burung dengan jenis burung yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kaki relatif pendek dan jari ke depan, serta memiliki satu ke belakang. Yang kedua, memiliki ukuran tubuh relatif kecil dibandingkan burung-burung dalam ordo lainnya. Yang ketiga, dibagi 2 bagian, burung penyanyi dan bukan penyanyi. Ordo ini juga mencakup sekitar 69 famili. Beberapa contohnya adalah Hirundo rustica, Dicrurus, Crocersus, Oriolus circensis. Beberapa contoh pada Passeriformes seperti pada gambar di samping. Kini, ornitologis mengenal 27 ordo dari burung yang masih hidup dan beberapa di antaranya terancam punah. Ada 3 kelompok ordo yaitu Ratitae, burung-burung yang berukuran besar, tidak dapat terbang. Yang kedua adalah Carinae, adalah jenis burung yang dapat terbang. Kedua kelompok ini digolongkan sebagai superordo. Di antara kedua superordo tersebut ada kelompok burung intermediate, yaitu burung yang tidak terlalu mahir terbang. Kelompok tersebut termasuk superordo Tinamai. Adapun sistematika yang digunakan dalam klasifikasi burung berbeda dengan vertebrata lainnya, di mana hanya perbedaan morfologi yang menjadi basis klasifikasi. Klasifikasi yang digunakan dalam buku J.E. Webb et al. Lebih ditekankan pada penggunaannya daripada filogenetiknya dan didasarkan terutama pada sifat tingkah laku dan ekologinya. Pertama, perbedaan burung yang dapat terbang dan tak dapat terbang. Kedua, pada tipe anak yang baru menetas dibedakan atas prekokial dan altrikial. Prekokial ditujukan pada anak burung yang dapat segera meninggalkan sarang setelah menetas untuk mencari makanan, misalnya pada anak ayam atau anak bebek. Yang kedua adalah altrikial, ditujukan pada anak burung yang pada waktu menetas masih tak berbulu, belum dapat berdiri, tetap tinggal di dalam sarang dan diberi makan oleh induknya sampai burung cukup 4 kuat untuk terbang, misalnya pada burung pemangsa dan penyanyi. Beberapa di antara ordo ini bersifat intermediate, beberapa jelas prekokial ataupun altrikial. Hampir semua Kikoniformes seperti bangau dan blackhawk adalah altrikial, tetapi burung flamingo adalah prekokial. Sebaliknya, kebanyakan Caradiformes adalah prekokial, tetapi sebagian lainnya hanya camar dan ternak adalah intermediate, yaitu anak-anaknya dapat meninggalkan sarang tetapi masih diberi makan langsung oleh induknya. Yang ketiga adalah perbedaan berdasarkan distribusi dari ekologisnya. Beberapa ordo dikategorikan sebagai burung yang hidup di darat, akuatik, dan burung bertengger. Bagian pertama dari sistem klasifikasi ini adalah burung yang hidup di tanah seperti Ratitae, Tinamai, Crane, dan yang diburu game. Bagian adalah burung akuatik yang terdiri atas burung air dan burung laut. Bagian ketiga adalah burung yang hinggap ataupun bertengger, sehingga dibedakan berdasarkan makanannya, yaitu predator dan pemakan udara, aerial feeders, kecuali pada
Passeriformes dapat dikelompokkan sebagai burung arboreal ataupun hidup di pohon. Adapun poin utama dari transisi dari reptil ke burung adalah evolusi dari sisik ke bulu, evolusi paruh, ataupun meskipun berevolusi secara independen pada organisme lain, halusinasi tulang, perkembangan terbang, dan berdarah panas. Evolusi burung diperkirakan dimulai pada periode Jurassik, dengan burung paling awal berasal dari dinosaurus Theropoda. Burung dapat dikategorikan sebagai kelas biologi. Aves. Spesies awal yang diketahui di Aves adalah Archaeopteryx lithographica. Dari periode Jurassik akhir, filogenetik modern menempatkan burung dalam klade dinosaurus Theropoda. Menurut konsensus saat ini, Aves crocodilia adalah satu-satunya anggota kelas yang tidak dapat memiliki peringkat, contohnya pada Archosauria. Penjelasan selanjutnya yaitu pada habitat Aves. Habitat yang kondisinya baik dan jauh dari gangguan manusia serta di dalamnya mengandung bermacam-macam sumber pakan yang memungkinkan jenis burung lebih banyak. Ekosistem terdapat berbagai macam habitat sebagai tempat hidup bagi hewan dari jenis Aves untuk bertahan hidup. Habitat burung terbentang mulai dari tepi pantai hingga ke puncak gunung. Burung yang memiliki habitat khusus di tepi pantai tidak dapat hidup di pegunungan dan sebaliknya. Namun ada pula spesies burung-burung generalis yang dapat dijumpai di beberapa habitat. Misalnya pada burung kutilang dengan nama ilmiah Pycnonotus aurigaster yang dapat dijumpai pada habitat bakau hingga pinggiran hutan dataran rendah. Kemudian peranan pada kelas Aves. Aves ataupun burung memiliki pengaruh yang sama pentingnya dengan manusia dalam melestarikan alam. Burung berperan sebagai peringatan terhadap rusaknya habitat dan ekosistem dan juga sebagai peringatan pertama terhadap adanya pencemaran lingkungan dan faktor lain yang bersifat merusak. Selain itu, menurut Sujatnika pada tahun 1999, burung berfungsi sebagai indikator keanekaragaman hayati, perubahan kualitas lingkungan, dan indikator dalam penentuan kawasan konservasi alam. Hal ini disebabkan karena ketersediaan burung sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya bagi kehidupan sehari-harinya. Keberadaan suatu jenis burung berhubungan erat dengan adanya sumber makanan dan tempat hidup yang sesuai bagi jenis tersebut. Di samping itu, burung juga memiliki peranan penting dalam ranah lainnya, yakni dalam bidang penelitian, pendidikan, serta rekreasi dan pariwisata. Selanjutnya yaitu manfaat pada kelas Aves. Selain klasifikasi, Aves banyak dimanfaatkan oleh manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, telur dan dagingnya untuk bahan makanan sebagai sumber protein. Contoh lain, sarang walet dibuat masakan sop dari sarang burung. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Yang ketiga, sebagai hiburan, misalnya burung yang suaranya merdu dan juga burung yang dapat dilatih bermain sirkus. Yang keempat, sebagai bahan industri, misalnya bulu entok untuk membuat kok, shuttlecock. Dan yang terakhir, sebagai predator alamiah yang memangsa ulat dan serangga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai materi tentang kelas Aves. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.